فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap kali kita akan melakukan sebuah tindakan, tentu kita memiliki alasan-alasan mengapa kita harus melakukan hal tersebut. Sebab dengan memahami alasan itulah semangat akan muncul. Demikian pula dalam melakukan sebuah kebaikan, perlu alasan dan faktor pendukung agar kita dapat konsisten untuk melakukannya. Tidak berbeda ketika kita harus membela Palestina. Banyak alasan mengapa kita harus membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Terlebih lagi, sebagai seorang muslim, kita juga disatukan oleh ikatan akidah yang kuat. Meski raga terpisah jauh, namun sejatinya orang mukmin bagaikan satu tubuh. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam hal saling mencintai, menyayangi, dan mengasihi bagaikan satu tubuh. Apabila salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga atau tidak bisa tidur dan panas atau turut merasakan sakitnya. Hadis ini memberikan ilustrasi kekuatan solidaritas kemanusiaan, khususnya di kalangan umat Islam, berlandaskan pondasi keimanan. Demikian pula hadis ini menjelaskan 3 pola interaksi, yaitu saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi. Ketiga kalimat ini memiliki kemiripan arti, tetapi berbeda di dalam substansi. Kata saling mencintai diartikan sebagai ketulusan cinta antara individu dengan lainnya. Secara tersirat, hadis ini melarang umat Islam bersikap saling dengki dan saling membenci. Karena hal itu hanya akan melahirkan permusuhan dan perpecahan. Perintah saling mencintai menunjukkan perintah untuk melakukan perbuatan yang melahirkan rasa saling mencintai, seperti silaturahim, saling memberi hadiah, saling menebar salam, saling menasehati dalam kebenaran dan kesabaran, dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang apabila kalian melakukannya, kalian pasti saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Demikian pula dianjurkan untuk saling memberi hadiah sehingga menguatkan persaudaraan, persatuan, dan saling mencintai. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, kadangkala kedudukan memberikan hadiah lebih utama daripada sedekah pada keadaan tertentu. Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Yang kedua, kata saling menyayangi, yaitu ikatan ruhiyah yang kuat. Bahkan lebih kuat dari ikatan persaudaraan atau kekerabatan. Kata saling menyayangi menunjukkan rasa solidaritas dalam mewujudkan cita-cita bersama dalam membangun dan mensiarkan Islam. Sikap saling menyayangi diwujudkan berupa saling membantu dalam hal kebaikan dan meningkatkan ketakwaan, serta menolak kemungkaran. Sehingga jika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat kedua, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Yang ketiga, kata saling mengasihi, yaitu sikap saling berempati dalam meringankan beban dan penderitaan orang lain. Betapa banyak kaum muslimin yang belum merasakan ketenangan dan ketentraman hidup
akibat musibah yang berkepanjangan, penindasan penjajahan, dan lain sebagainya. Demikian pula dalam konteks masyarakat kita yang sangat membutuhkan uluran tangan untuk menutupi kebutuhan pangan, pendidikan, dan lain sebagainya. Islam mendorong umatnya untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, dan pada hakikatnya menolong orang yang membutuhkan juga berarti menolong diri sendiri. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Siapa yang menyelesaikan penderitaan seorang mukmin di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan melepaskan penderitaannya di akhirat. Siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Siapa yang menutupi aib saudaranya seiman, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menolong hambanya selama ia menolong saudaranya." Selanjutnya, kalimat bagaikan satu tubuh dalam hadis di atas adalah sebuah ilustrasi indah yang menunjukkan sebuah solidaritas dan persatuan umat Islam, serta sikap responsif terhadap penderitaan orang lain yang diilustrasikan dengan anggota tubuh yang tidak bisa tidur atau panas. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, perumpamaan umat Islam bagaikan satu tubuh sangatlah tepat untuk mendekatkan pemahaman dan memunculkan makna dalam pandangan yang tepat. Makna perumpamaan ini adalah pengagungan terhadap hak-hak umat Islam dan anjuran sikap saling mengasihi dan membantu antara satu dengan lainnya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin merupakan penolong bagi sebagian yang lain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 71, "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Ayat ini menguatkan karakteristik orang-orang beriman yang menjadi penolong bagi sebagian yang lain yang dapat diwujudkan dalam 3 hal. Pertama, orang-orang yang beriman selalu berusaha bersinergi, berkolaborasi, dan saling menolong antara sesama orang-orang yang beriman atas dasar keimanan, kebajikan, dan ketakwaan. Kedua, orang-orang yang beriman selalu berusaha melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, memelopori kegiatan yang bermanfaat bagi kehidupan umat dan bangsa. Ketiga, orang-orang yang beriman selalu berusaha menguatkan tauhid dengan menegakkan sholat dan solidaritas kemanusiaan, dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Maka, sesungguhnya cukup kita menjadi manusia, maka kemanusiaan itu akan membimbing kita untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi sebagai seorang Muslim, kita wajib mencintai, menyayangi, mengasihi, dan membela saudara-saudara kita seiman di Palestina dengan apa yang kita mampu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.